Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Turskia dengan NIM 8575322259. Di sini saya akan membuat praktikum IPA, yaitu percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Mari kita simak videonya. Selanjutnya ada alat dan bahan. Di sini kita mempunyai satu buah sisir, modul, dan pulpen untuk mencatat hasil pengamatan, satu buah cermin cembung, satu buah cermin cekungnya saya ganti sendok, busur derajat, pengaris lurus, 2 lembar HVS, lilin dan tatakan, korek api, lalu satu buah cermin besar dan satu buah cermin kecil. Mari kita simak videonya. Percobaan pertama yaitu pemantulan cahaya pada cermin datar. Langkah pertama saya akan lakukan yaitu melakukan percobaan pemantulan tanpa cermin datar. Di sini saya menggunakan sisir sebagai celah cahaya dan senter. Cahaya senter menembus celah dan kita bisa lihat di sini tidak ada pemantulan cahaya sehingga tidak menghasilkan sudut pemantulan cahaya. Langkah yang kedua yang saya lakukan yaitu percobaan di mana senter, celah cahaya, dan cermin pada posisi sejajar. Di sini senter dengan celah cahaya memiliki jarak 10 cm, sedangkan jarak cahaya ke cermin adalah 15 cm. Di sini kita bisa lihat cahaya menembus celah cahaya dan menuju cermin datar sehingga cahaya memantulkan cahayanya searah dengan datangnya cahaya dari senter. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan menggunakan busur derajat. Dapat dilihat ketika I atau sudut datangnya besarnya 90 derajat, maka R atau sudut pantulnya besarnya juga 90 derajat. Ketika I sudut datangnya besarnya 30 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya juga sama, yaitu 30 derajat. Ketika I atau sudut datang besarnya 60 derajat, maka R atau sudut pantulnya besarnya juga sama, 60 derajat. Percobaan selanjutnya saya meletakkan benda berupa lilin di depan cermin datar untuk mengamati bayangannya. Saat saya menggeser lilin tersebut di depan cermin, bayangan yang terbentuk tetap sama besar, tegak, dan bersifat maya. Bayangan tersebut pun ikut bergeser sesuai dengan arah pergerakan lilin. Ketika saya dekatkan, bayangan ikut mendekat, dan ketika saya jauhkan, bayangan ikut menjauh. Selain itu, saya akan mengukur dengan menggunakan pengaris. Jarak di antara cermin dan lilin sama dengan jarak antara bayangan dan cermin, yaitu 10 cm. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bayangan pada cermin datar bersifat maya, tegak, dan sama besar. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar. Yang ke-1, bayangan bersifat maya. Yang kedua, bayangan bersifat tegak, tidak terbalik. Yang ketiga, bayangan sama besar dengan sifat asli bendanya. Yang keempat, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Selanjutnya, percobaan kedua, pemantulan cahaya pada cermin cembung. Pada percobaan kedua, yaitu sifat pemantulan cahaya pada cermin cembung. Berkas cahaya tidak terlihat pada layar sebelum cermin digunakan. Begitupun saat cermin cembung dipasang dan posisi layar diubah mendekati arah cahaya lilin. Berkas cahaya tetap tidak terlihat jelas. Hal ini terjadi karena sifat utama cermin cembung adalah menyebarkan pantulan cahaya divergen. Bayangan yang dibentuk oleh sifat cembung. Yang pertama yaitu bayangan bersifat maya. Yang kedua, bayangan tegak tidak terbalik. Yang ketiga, bayangan lebih kecil dari benda aslinya. Yang keempat, bayangan tampak berada di belakang cermin. Yang kelima, semakin jauh benda dari cermin, bayangan akan tampak semakin kecil dan semakin dekat ke titik fokus cermin. Percobaan ketiga yaitu pemantulan cahaya pada cermin cekung. Selanjutnya, pada percobaan ketiga mengenai pemantulan cahaya pada cermin cekung. Berkas cahaya juga tidak terlihat pada layar sebelum cermin cekung digunakan. Dalam percobaan ini, jarak di antara lilin dan cermin cekung ditetapkan sebesar 5 cm. Sedangkan jarak di antara lilin dan layar adalah 30 cm. Kemudian, kita akan mengamati sifat-sifat pemantulan cahaya yang terjadi pada cermin cekung ini.
Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung. 1. Bayangan bersifat nyata dapat ditangkap pada layar. Kedua, bayangan terbalik dibandingkan benda aslinya. Yang ketiga, jika benda terlalu dekat pada cermin, dalam jarak tertentu bayangan akan hilang atau tidak nampak pada layar karena bayangan menjadi maya. Sekian praktikum dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.